Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat di hari weekend, hari pertama weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kesepakatan, ya. Oke, seperti kesepakatan ya. Hari ini seharusnya presentasi, bukan harusnya ya. Hari ini Mas Fahri itu menginginkan untuk presentasi, namun sampai 15 menit ya kita tunggu, belum ada hadir, maka presentasi dilakukan oleh kelompok 1 gitu ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah tentang unsur dari laporan keuangan yang paling akhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, di mana di materi hari ini ya kita akan bahas tentang catatan atas laporan keuangan di entitas pemerintah. Seperti apa bentuk catatannya, apa saja yang harus disajikan ya atau dilaporkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nanti akan dijelaskan ya oleh kelompok 1 ya. Oke, kepada kelompok 1 Mbak Rizky dan Mbak Salsa, saya persilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Mbak telah memberikan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai catatan atas laporan keuangan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmarani Wandadika Putri dan saya didampingi oleh 2 teman saya. Yang pertama Salsa dan yang kedua Dinda. Pokok-pokok yang akan kita bahas, yang pertama, apa itu catatan atas laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, tujuan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dasar penyajian dan pengungkapan CALK. Yang keempat, bagaimana penyajian LK yang memadai. Yang keenam, langkah penyajian catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengungkapan LK pemerintah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu catatan atas laporan keuangan. Jadi menurut PSAK 1 2015, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan suatu kebijakan akuntansi yang signifikan serta informasi penjelasan lainnya. Ada juga penjelasan yang lain, laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada relevan, yang kedua ada andal, yang ketiga ada dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu karakteristik kualitatif laporan keuangan itu apa. Jadi karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Yang pertama itu ada relevan. Nah, yang dimaksud relevan itu apa? Apabila informasi yang termuat di dalam dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa yang lalu. Itu yang relevan. Nah, untuk informasi yang relevan ini contohnya ada poin-poinnya: memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediksi, tepat waktu, dan lengkap.
Nah, yang kedua ada andal. Andal ini informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Penyajian setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Nah, di andal ini harus memenuhi karakteristik diantaranya penyajian jujur, dapat diverifikasi, yang ketiga ada netralitas. Terus selanjutnya, yang poin ketiga, dapat dibandingkan. Nah, yang dimaksud dapat dibandingkan itu apa? Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode yang sebelumnya, atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Nah, terus yang keempat, dapat dipahami. Dapat dipahami itu maksudnya apa? Maksudnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya. Kemudian yang poin kedua ada tujuan catatan atas laporan keuangan pemerintah. Tujuan adanya catatan atas laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi, yaitu terdiri dari yang pertama ada dapat memberikan penjelasan serta rincian dari pos yang telah disajikan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada dasar penyajian dan pengungkapan CALK. Jadi ada 3 dasar dalam pengungkapan penyusunan atas laporan keuangan. Yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, yang kedua ada asumsi kesinambungan entitas, dan yang ketiga ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Asumsi kemandirian entitas itu berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Kemudian ada entitas asumsi kesinambungan entitas. Untuk selanjutnya ada bagaimana penyajian laporan keuangan yang memadai. Yang pertama, dia mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ada menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, ada menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Next. Kemudian yang kelima, ada menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, ada mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh penyertaan standar akuntansi pemerintah atau PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah penyajian catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada struktur gambaran umum perusahaan. Terdapat unsur-unsur pada bagian catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada pendirian perusahaan, yaitu terdiri atas riwayat ringkasan perusahaan, nomor, dan tanggal akta pendirian, tempat kedudukan perusahaan dan lokasi kegiatan bidang usaha utama perusahaan sesuai anggaran dasar, serta tanggal mulainya beroperasi perusahaan secara komersial. Yang kedua ada penawaran umum efek perusahaan, terdiri dari tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan perusahaan, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan, dan tempat pencatatan efek perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada struktur perusahaan dan anak perusahaan, mencakup hal yaitu nama perusahaan, tempat kedudukan perusahaan, jenis usaha, tahun beroperasi secara komersial, persentase kepemilikan, total aktiva, serta informasi penting lainnya. Selanjutnya ada informasi karyawan, direksi, dan komisaris. Seperti halnya nama anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan dan jumlah karyawan pada akhir periode. Yang selanjutnya penerapan, pernyataan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Mengikuti standar yang berlaku pada periode berjalan dalam standar revisi yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan pada tahun berjalan. Sebagai interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK yang telah diterbitkan namun belum diterapkan. Kebijakan akuntansi penting. Nah, pada informasi ini harus diungkapkan dalam bagian hal tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu unsur-unsur kebijakan akuntansi. Terdapat 7 unsur kebijakan akuntansi. Yang pertama, kepatuhan terhadap SAK, kedua, dasar penyusunan, ketiga, piutang usaha, keempat, persediaan, kelima, aset tetap, keenam, pengakuan pendapatan dan beban, dan ketujuh, pajak penghasilan. Selanjutnya ada untuk informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Tambahan informasi pada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Informasi tersebut juga harus sesuai seperti urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos dengan komponen utama laporan neraca, yaitu komponen utama laporan neraca ada kas dan setara kas yang berisi kas, giro, deposito, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, dan akumulasi penyusutan. Di liabilitas terdiri dari utang usaha dan utang bank serta ekuitas yang terdiri dari modal dan rival. Berikut ada contoh catatan atas laporan keuangan. Nah, ini akan disajikan 3 contoh catatan atas laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ini contohnya yang perusahaan jasa. Yang ini contoh catatan atas laporan keuangan dagang, dan yang ini ada contoh catatan atas laporan keuangan manufaktur. Selanjutnya ada pengungkapan LK pemerintah. Nah, berdasarkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019. Pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBN, laporan perubahan ASL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi APBN. Laporan realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya.
yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, contohnya sudah tampil di layar teman-teman semua. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih selama periode 1 Januari sampai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Seperti yang ditampilkan pada layar, ini adalah contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian ada neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019. Next. Kemudian ada laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, ini contoh laporan operasional. Next. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Saldo awal kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar 240,15 triliun. Selama tahun 2019 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar 171,15 triliun. Penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar 225,92 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar 450,88 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitori sebesar 41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar 15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar 1,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi 235,47 triliun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman laporan arus kas pada tahun 2019 seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam neraca per 31 Desember 2019. Nah, ini ekuitas awalnya sebesar 1,407,80 triliun dikurangi defisit LO-nya sebesar 249,22 triliun ditambah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar 3.968,33 triliun ditambah transaksi antar entitas sebesar 0,4 triliun sehingga ekuitas akhirnya adalah 5.127,31 triliun. Nah, laporan perubahan ekuitasnya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CALK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggap laporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Selanjutnya kita serahkan kepada Bu Afi untuk melanjutkannya, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih pada kelompok 1 ya. Ternyata ada 3 orang, maaf. Tadi saya cuma sebut 2 anggota aja. Oke, terima kasih ya udah presentasi materi terakhir kita. Kemudian karena materi sudah lengkap, nanti bisa di-share PPT-nya ya Mbak di grup ya. Mungkin di sini saya akan sedikit review saja karena Jumat waktunya tuh pendek ya. Untuk yang kaum ikhwan ya, nanti kan akan sholat Jumat. Di sini saya akan memberikan review sedikit, mungkin kesimpulan ya tentang materi kita hari ini. Jadi pertama, mengenai catatan atas laporan keuangan ya, ini bisa kita katakan bahwa berisi semua penjelasan ya, berisi semua penjelasan mengenai elemen atau unsur laporan keuangan yang lain ya. Perlu diingat lagi bahwa laporan keuangan di pemerintah, entitas pemerintah itu ada 7 ya. Ada neraca, kemudian ada apa namanya laporan operasional, perubahan SAL, realisasi anggaran, ya perubahan ekuitas, ya dan yang terakhir ini adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi atas semua laporan-laporan tadi, ya itu kan berisi data atau informasi ditampilkan, disajikan itu dalam angka, ya dalam nominal dan satuannya adalah mata uang rupiah. Nah, untuk penjelasan masing-masing laporan itu letaknya atau penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan. Kemudian di dalam catatan atas laporan keuangan itu selain menjelaskan 6 bentuk laporan keuangan yang sebelumnya, di situ juga entitas pemerintah perlu menginformasikan mengenai penggunaan standarnya, kemudian penggunaan metode dalam pengakuan pengukurannya, apakah cash basis, accrual basis ya. Kemudian biasanya ini di tiap laporan keuangan pasti dijelaskan bahwa dalam satu laporan keuangan itu menggunakan basis akuntansinya accrual kecuali untuk realisasi anggaran ya, karena sesuai namanya realisasi anggaran hanya yang mempengaruhi atau transaksi-transaksi, aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi atau membuat posisi anggaran itu berubah, itu yang akan diakui dan akan dicatat di laporan keuangan. Jadi itu nanti harus diinformasikan juga di catatan atas laporan keuangan. Nah, karena pemerintah itu aspek yang diatur atau aspek yang dikelola itu banyak sekali, maka pemerintah juga akan menginformasikan di dalam catatan atas laporan keuangan itu mengenai ekonomi makronya, ya. Kemudian selain itu juga tadi sudah disampaikan dijelaskan pula atau dilaporkan pula mengenai progres ya, mengenai realisasi dari program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan sustainability atau terkait dengan kelangsungan entitas pemerintah, maka di catatan atas laporan keuangan juga perlu diungkapkan bagaimana pandangan atau bagaimana arah dari pemerintah itu ke depannya, itu juga harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Di sini juga dijelaskan ya, mungkin adanya perubahan kebijakan, kemudian adanya kejadian luar biasa, peristiwa luar biasa seperti itu ya. Nah, jadi semua itu masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan. Ya inti gampangnya adalah laporan keuangan itu kan harusnya isinya angka-angka ya. Angka-angka, kemudian semua penjelasan dari angka-angka itu ada di catatan atas laporan keuangan. Makanya biasanya dalam satu bundle laporan keuangan itu paling banyak atau paling paling banyak lembarnya atau halamannya itu pasti di bagian catatan atas laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, jadi secara garis besar baik catatan atas laporan keuangan entitas bisnis dengan entitas pemerintah itu sama. Ya, fungsinya sama, hanya saja hal yang diungkapkan, hal yang dilaporkan untuk entitas pemerintah itu lebih banyak lagi, lebih lebih lengkap lagi ya, karena memang ada banyak aspek yang harus diperhatikan oleh entitas pemerintah. Oke, begitu dari saya ya. Silakan bisa melanjutkan di e-learning untuk sesi tanya jawab. Kemudian karena ini pertemuan akhir kita ya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya.
kemudian meminta maaf ya kalau misalnya selama perkuliahan kita entah itu secara tatap muka seperti ini ya, baik online atau mungkin ada kata-kata saya yang tidak bisa diterima gitu ya di Anda lewat personal chat atau mungkin lewat grup, ya saya minta maaf untuk semuanya. Kemudian saya doakan agar Anda diberikan kemudahan dalam belajar sehingga Anda bisa mengerjakan ujian ya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk semua mata kuliah. Itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berweekend. Terima kasih. Bu Alfi mau tanya. Yes. Ini buat yang sesi tanya jawab 9 pertanyaan, Bu. Yes, 9 aja.